Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Oke, pagi, pagi. pagi. Terima kasih. Kami dari kelompok pertama yang akan membawakan presentasi untuk sesi ketiga, yaitu saya, Amalia Saryardani, dengan rekan saya, Anton Wahyudi Haryono, akan membawakan ringkasan dari artikel HBR yang berjudul Delta CEO on Using Innovation Thinking to Revive a Bankrupt Airline. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Delta Airlines Inc. ini biasa disebut dengan Delta, adalah salah satu maskapai penerbangan yang berpusat di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dan tentunya Delta ini sudah merambah di dunia maskapai penerbangan ini selama bertahun-tahun hingga saat ini, termasuk salah satu maskapai yang besar. Tokoh kunci dalam artikel ini ada 4 orang, yaitu yang pertama adalah penulis artikel ini sendiri, yang bernama Richard H. Anderson, yaitu pada saat itu menjabat sebagai CEO sejak tahun 2007 sampai dengan 2016, dan artikel ini ditulis pada tahun 2014. Kemudian ada juga tokoh bernama Gerald Bernstein atau Jerry, yang sebelumnya adalah CEO dari Western Airlines, dari maskapai lain, dan kemudian menjadi ketua dari Delta COD. Dan kemudian ada Ed Bastian, yang sekarang adalah presiden dari Delta, dan Glenn Hornstein, yang merupakan EVP dari Network Planning dan Revenue Management. Next slide. Oke, latar belakang yang diceritakan pada artikel ini adalah adanya bankruptcy atau kasus bangkrut yang dialami oleh Delta pada tahun 2004. Jadi pada tahun 2004 ini Delta sendiri berpikir sulit sekali untuk menentukan masa depannya karena merasa sudah tidak ada harapan. Dan selama kurang lebih 19 bulan sampai dengan akhirnya pada tahun 2007, Delta mulai bangkit dari bankruptcy tersebut dengan mengatur beberapa strategi yang tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi dan juga mengontrol biaya. Slide berikutnya. Oke, sebagai maskapai penerbangan, tentunya memang ada pasang surutnya dalam dunia usaha. Dan pada saat tahun 2004, pada saat itu memang dinilai perusahaan ini, Delta ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu adanya pemikiran jangka pendek, ya, kemudian adanya pengambilan keputusan yang sifatnya destruktif, dan disertai dengan hubungan interpersonal dari karyawan yang buruk. Oke, dan kemudian ada juga kehilangan-kehilangan atau kerugian-kerugian yang disebabkan oleh banyak pengeluaran. Seperti contohnya adalah dalam hal bahan bakar, di sini Delta memiliki pengeluaran sebesar 175 juta dolar. Ini sangat tinggi untuk sebuah maskapai penerbangan. Ditambah lagi dengan biaya operasional di airport yang sangat tinggi dan juga dinilai tidak efektif, dan bisnis model yang dimiliki atau diusung oleh Delta pada saat itu juga dinilai tidak menguntungkan. Nah, sehingga pada tahun 2007 itulah titiknya di mana Delta akan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan tujuan untuk tadi meningkatkan efisiensi dan juga mengendalikan biaya. Slide berikutnya. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh Delta? Yaitu dengan menggunakan kreativitasnya. Kreativitas ini diantaranya dilakukan dengan melakukan conventional move, yaitu yang pertama adalah melakukan scale dan juga memperluas bisnisnya dengan melakukan strategi-strategi mergernya dengan beberapa perusahaan aircraft juga, baik dari sama-sama dari Amerika Serikat maupun dari mancanegara. Dan kemudian Delta juga melakukan beberapa perubahan dalam hal aircraft dan juga operasional dalam airport yang dianggap lebih efisien.
Dan Delta ini juga mengganti bisnis modelnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Anton, silakan. Baik, terima kasih Kak Amalia. Saya lanjutkan. Jadi setelah melewati fase bankrupt tadi itu, tentunya ada creativity yang akan tetap dilakukan oleh teman-teman di Delta, dan CEO tersebut mengatakan Delta tidak bisa bergerak hanya bicara pergerakan konvensional, tapi butuh juga untuk pergerakan yang lebih sistematis, lebih apa ya, lebih yang sifatnya tuh challenging, tapi memastikan poin untuk improve-nya cepat dan juga menghasilkan lebih banyak. Akhirnya mereka melakukan beberapa aspek seperti yang pertama adalah membangun rasa kepemilikan karyawan terhadap Delta itu sendiri, di mana prosesnya akhirnya kebijakannya dilakukan proses employee sharing profit, sehingga berapapun keuntungan Delta, itu akan diberikan share profit kepada karyawannya, mulai dari pilotnya, kru, kabinnya, sampai ke support system yang ada di lapangan, seperti itu. Di tahap pertama, itu mereka men-share-kan kurang lebih 8-10% dari profit yang mereka dapatkan, dan itu akhirnya membangun culture kepemilikan terhadap Delta cukup baik. Apa dampaknya? Tentu berdampak pada produktivitas dari setiap individual yang bergabung di Delta di setiap posisi, tetap mendukung proses perbaikan yang ada di Delta sehingga bisa cepat untuk keluar dari kebangkrutan itu, dan itu dirasakan tidak hanya di leveling tertinggi, tapi sampai level yang staff seperti biasa. Lalu yang kedua adalah creativity untuk future plan-nya, bagaimana Delta memberanikan diri membeli saham, gitu ya, membeli saham tidak hanya ke maskapai yang ada di lokasi ataupun di nasional areanya, tapi juga melakukan proses yang lebih luas, yaitu membeli saham untuk maskapai di luar negeri. Nah, beberapa maskapai akhirnya dia miliki kepemilikan sahamnya, seperti Aero Mexico, Brazil Gold, gitu ya, UK Virgin, dan lain sebagainya. Bagaimana pilihan ini dipilih? Tentunya sudah dipertimbangkan beberapa aspek, yang outputnya adalah mendukung ekspansi Delta menjadi maskapai yang lebih baik. Poin ketiga adalah bagaimana top leader di Delta Airlines memahami bahwa ketika mereka menggunakan reservation system yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka mereka sangat tergantung, tidak bisa dengan serta-merta menyesuaikan dengan kondisi market. Ini salah satu pain yang disadari, sehingga mereka memutuskan untuk meng-create dan juga menggunakan reservation system sendiri. Benefitnya apa? Tentu lebih mudah untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan di market di saat itu. Nah, ini menyebabkan proses reservasi Delta lebih berkembang sangat cepat, lebih tepat, sehingga Delta sendiri di dalam perjalanannya menuju lepas landas gitu ya dari jurang kebangkrutan itu, sampai mendapat predikat salah satu maskapai di dunia terbaik untuk ketepatan waktu, tidak hanya bicara sistem tapi juga ketepatan waktu untuk proses take off dan juga landingnya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana creativity Delta ini dilakukan dalam proses pengembangan bisnisnya. Tidak hanya dengan airlines biasa gitu ya, tapi juga bagaimana mereka mulai menyewakan airlines, bagaimana mereka mulai merambah bisnis yang lain di dunia maskapai seperti perawatan untuk pesawat, perbaikan, overhaul gitu ya, bahkan pelayanan untuk penyewaan jet pribadi. Nah, Delta juga yang lebih dramatis adalah Delta berani untuk memilih rute yang tidak diinginkan gitu, tidak banyak dipilih oleh maskapai lainnya, tapi dia berani ambil itu. Ini salah satu benefit yang strategi yang menurut saya pribadi dan Mbak Amalia wow sekali, memberanikan diri untuk poin tersebut.
ternyata berdampak cukup baik gitu. Lalu selanjutnya adalah setelah analisa yang cukup panjang, akhirnya manajemen Delta memutuskan untuk merubah change aircraft capacity-nya. Pesawat yang memiliki kapasitas 50 kursi, perlahan tapi pasti sudah sangat dikurangi, bahkan mulai dihilangkan. Kenapa? Setelah dianalisa ternyata tidak balance antara pendapatan gitu ya, dan juga pemasukan serta pengeluarannya terhadap biaya fuel-nya atau bahan bakarnya minimal. Dan juga maintenance-nya jangan tinggi. Nah, akhirnya pesawat-pesawat yang memiliki kapasitas 50 mulai di-grounded, mulai diganti dengan pesawat yang lain, yang lebih ekonomis dan tapi lebih revenue lebih baik. Kemudian adalah yang sangat mencengangkan di saat itu, bagaimana mengguncang industri airlines pada masanya, bagaimana Delta memberanikan diri investasi dengan membeli kilang minyak yang dia beli. Ini menarik, dengan harga yang cukup wow sebetulnya. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata secara manajemen Delta, hal itu sudah dianalisa. Dengan estimasi kenaikan bahan bakar setiap tahunnya mencapai 10-15%, maka secara asumsi setiap tahun di waktu itu Delta minimal mengeluarkan biaya mencapai sekitar 170 juta dolar. Tapi dengan dia menginvestkan membeli kilang minyak ini, maka dia bisa menekan biaya cost-nya. Bahkan literatur menyatakan 10 sen per galon. Gitu ya, lebih rendah dibandingkan market. Dampaknya apa? Tidak hanya bicara cost lebih rendah untuk biaya bahan bakar, tapi in the end adalah mempengaruhi biaya pembelian tiket pesawatnya lebih rendah dibandingkan marketnya. Hal ini tentu menguntungkan buat Delta. Nah, ternyata efisiensi yang terjadi diasumsikan mencapai 150 juta dolar, yang ini setara dengan pembelian pesawat Boeing yang baru dengan seri 787. Yang tentunya ini sangat menarik. Nah, tidak sampai di situ, kejutan demi kejutan dilakukan oleh Delta, top manajemennya, hingga mereka melakukan proses eksklusif partnership dengan Virgin Atlantic untuk meraih market di Eropa. Nah, ini salah satu strategi ekspansi, tidak dengan high cost sebetulnya, tapi ini berbagi sharing hasil gitu ya. Nah, kemudian juga bergeser. Ternyata tidak hanya di Commerce Airlines Delta bermain untuk eksklusif partnership, tapi juga dengan Air France dan juga KLM. Dengan proses ini, mereka mampu melakukan sharing profit mencapai 12-13 miliar dolar. Ini angka yang cukup tinggi. Nah, strategi yang sangat menarik ini membuat Delta perlahan tapi pasti terus-menerus mulai take off gitu ya, meninggalkan jurang kebangkrutannya menuju ke jurang kestabilan finansial dan juga reputasinya. Sehingga secara perlahan Delta mulai mendapatkan tempat kembali. Dilihat dari apa? Dua aspek, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Pertama adalah bagaimana setiap proses rekrutasi selalu over, gitu, sampai mencapai 171% kelebihan orang yang ingin melamar ke Delta. Salah satu cerita di artikel tersebut adalah ketika dia ingin cabin crew dengan jumlah 1.400, yang daftar bisa sampai 100.000 lebih. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyaknya talent-talent yang ingin bergabung dengan Delta. Ini salah satu indikator bahwa Delta sudah memiliki market yang sangat baik di hati para pencari kerja. Oke. Yang kedua adalah bagaimana dengan semua metodologi engagement proses dengan pegawainya, maka semua pegawai Delta dengan survei mengatakan 90% ingin merekomendasikan Delta sebagai tempat bekerja. Oke. Nah, ini indikasi yang sangat menarik bagaimana salah satu airlines di dunia yang sempat bankrupt, dinyatakan seperti itu, tapi dengan waktu singkat, kurang lebih 19 bulan ya Mbak Amalia ya, itu mampu dia take off kembali untuk meninggalkan bankrupt-nya, tapi menuju profit yang sangat baik. Kalau kita lihat, maka kita amati salah satu metodologi yang dia lakukan adalah bagaimana menguasai master
dari supply chain yang dia miliki di industrinya. Mulai dari kilang minyak diinvestasikan, kemudian mengenhance bisnisnya menjadi beragam. Salah satu tadi ada penyewaan jet pribadi gitu ya. Itu salah satu uniqueness-nya. Kemudian bagaimana dia menciptakan aset manajemennya. Dia mulai menemukan aset yang memang pasti bisa produktif, mana aset yang akan dia take out, dia buang. Salah satu contoh adalah bagaimana penggunaan aircraft dengan 50 capacity itu sudah perlahan ditinggalkan. Oke. Lalu yang kita juga sadari adalah ternyata suatu tagline, innovation is tradition, ini dikuatkan dengan culture yang ada di sana. Sehingga tanpa ada sosok pemimpin tertentu gitu ya, inovasi tetap berjalan karena itu suatu tradisi culture yang dia bangun. Dan ini poin yang menurut kami sangat baik dilakukan, tidak hal yang mudah sebetulnya, tapi begitu dia jadi habitual, maka tentunya itu membangun karakter dari setiap individual yang bergabung di Delta. Dan ini menurut kami salah satu kunci sukses penerapan proses culturing development, bagaimana revive from bankrupt gitu ya, bagaimana membuat suatu culture inovasi selalu dilakukan di Delta, dan hingga saat ini bisa dibilang Delta jadi salah satu maskapai terbaik di dunia yang dengan waktu singkat 19 bulan tadi mampu lepas landas dari jurang kebangkrutan. Listener yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, pastikan inovasi terjadi tidak hanya bicara literatur, tapi memang diskenariokan. Lalu memang butuh top-down level untuk mengatasi masalah culture ini. Dan selanjutnya adalah inovasi tidak berdiri dari high level saja, bisa jadi dari teman-teman level yang paling rendah, misalkan satu organisasi, itu diberikan ruang untuk berinovasi. Dan yang tidak kalah penting adalah memahami, menemukan apa yang terjadi di market, sehingga perubahan bisnis model dilakukan boleh? Boleh. Kemudian apakah investasi yang bernilai miliaran dilakukan? Ketika itu analisis cukup baik, maka bisa dibilang itu layak dilakukan. Dan memasteri supply chain manajemen yang ada di industri itu juga penting dilakukan. Demikian presentasi dari kami, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Harapan kami bisa menambah insight sedikit banyak terhadap study case ini, dan mudah-mudahan ada insight yang bisa kita implementasi di perusahaan kita masing-masing dengan semua dinamika yang kita miliki masing-masing. Demikian dari kami, dari saya Anton Wahyudi Haryono dengan rekan saya Mbak Amalia Ardani. Mudah-mudahan hal ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.